Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Sahabat santri kota yang dimuliakan Allah, sesepuh Jatman Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah mendatangi kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ada apa? Tema ini menjadi tema yang sangat viral di media sosial tentunya, karena berkaitan dengan adanya polemik nasab ya antara Dzurriyyah Wadi Songo dengan kelompok klan Bang Alwi. Ada juga persoalan pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama ya yang sudah mulai melenceng dari aslinya. Maka kemudian sesepuh Jatman ini datang dan berkumpul menemui pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan di sana banyak sekali perbincangan-perbincangan yang tentunya berkaitan dengan masa depan Jatman, karena memang Jatman ini periodenya sudah berakhir dan sudah saatnya pemilihan ulang, pemilihan ketua umum Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah. Maka dari itu Kiai Khelwani beserta rombongannya menyampaikan bahwa pentingnya untuk merestrukturisasi kepengurusan Jatman yang sudah selesai masa jabatannya. Walaupun di media sosial banyak sekali beredar isu yang simpang siur, tetapi kalau menurut saya maksud tujuan Kiai Khelwani ke PBNU itu dalam rangka untuk melanjutkan kepengurusan jabatan. Mudah-mudahan tentunya kita berharap ya Jatman ke depan semakin maju, semakin baik, dan tentunya Jatman menjadi inspirasi masyarakat Indonesia betapa pentingnya berbaiat atau mengikuti thariqah, karena kalau kita belajar sejarah peradaban Nusantara, peran ahli thariqah di dalam memerdekakan republik ini, peran ahli thariqah di dalam menyebarkan ajaran agama Islam di bumi Nusantara sangatlah penting. Maka keberadaan Jatman ini tentunya harus diseriusin, dan jangan sampai kejadian-kejadian kemarin ya seperti pembelokan sejarah itu terulang kembali. Dan tentunya kami sebagai warga Indonesia, khususnya sebagai warga Nahdlatul Ulama, berharap bahwa para pakar sejarah, para ilmuwan, para kiai, para ulama, para cendekia Nahdlatul Ulama untuk terus meneliti sejarah yang sesungguhnya, karena semua orang pasti sadar bahwa banyak sekali sejarah-sejarah di Indonesia itu yang sifatnya hanya tutur istilahnya, cerita rakyat kira-kira begitu ya. Kalau kita baca sejarah Wali Songo yang betul-betul berangkat dari hasil riset penelitian ilmiah itu masih sangat minim, tetapi yang banyak adalah cerita-cerita yang bersifat cerita rakyat yang dibikin oleh keraton, ditulis oleh keraton ya, oleh penguasa saat itu, kemudian menjadi cerita rakyat. Dan tentunya termasuk pendirian Nahdlatul Ulama ya, beruntung masih ada rekaman cerita bagaimana perjalanan Kiai As'ad Syamsul Arifin ketika membawa amanah dari Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani, membawa tongkat dan tasbih, diberikan sebagai simbol restu berdirinya Nahdlatul Ulama. Beruntung masih ada rekamannya. Kalau tidak ada mungkin ceritanya sudah berbeda, sehingga pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama itu tidak terjadi lagi. Dan tentunya kami berharap dan menunggu para ilmuwan, para cendekia untuk terus meneliti, memperbanyak literasi, memperbanyak literatur tentang sejarah. Nah, alhamdulillahnya Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta sudah membuka jurusan sejarah peradaban Islam di Nusantara ya. Kalau teman-teman ingin mendalami sejarah peradaban Islam, lanjutkan S2-nya di Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta. Di sana ada jurusan khusus sejarah peradaban Islam Nusantara ya. Jadi di sana banyak sekali mengkaji bagaimana sejarah-sejarah
masa lalu yang mungkin literasinya masih sangat minim, sangat sedikit. Dan tentu kita sadar bahwa sejarah Republik ini banyak distorsi atau dirusak oleh kedatangan kolonial ke Indonesia. Walaupun tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak sekali peneliti-peneliti sejarah itu berasal dari kelompok mereka. Kita juga berterima kasih kepada mereka dalam hal penelitian sejarah Indonesia, tetapi kita tidak boleh pasrah atau percaya begitu saja. Kita harus teliti sejarah masa lalu kita seperti apa, sehingga masa depan generasi bangsa Indonesia bisa disuguhi, bisa membaca, menikmati sejarah yang sebenarnya, bukan sejarah yang dikarang, bukan sejarah yang memihak kepada klan tertentu. Karena hari ini lagi marak bahwa ada kelompok masyarakat yang mencoba membelokkan sejarah peradaban Nusantara ini, dibelokkan keluarganya, seolah-olah kalau nggak ada keluarganya Republik ini tidak ada, seolah-olah kalau nggak ada keluarga mereka Islam tidak ada di Indonesia, semua diaku mereka. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita semua. Mari kita kawal ya, kawal perjalanan ikhtiar dari Kiai Kholwani dan tim beliau ya, untuk kembali membangun atau ya apa istilahnya ya melanjutkan Jatman ini agar ke depan menjadi organisasi yang semakin baik. Kita doakan mudah-mudahan Kiai Kholwani dan timnya sehat selalu dan terus produktif memperjuangkan bangsa ini. Dan kita tentu berdoa bagi kita semua yang sakit, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi punya tanggungan mudah-mudahan segera ditunaikan, segera diselesaikan. Dan tentunya bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi, ingin belajar lebih banyak, semoga diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, mampu otaknya, mampu finansialnya. Ini saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.